Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G1 Praktikum Farmakokinetik akan menyampaikan proposal presentasi yang berjudul Evaluasi Pengaruh Daun Ekstrak Daun Sambiloto Andrographis paniculata terhadap toleransi glukosa dan profil farmakokinetik pada individu yang sehat. Untuk anggota kelompoknya, ada Herafika Eva Brilian, Muhammad Ivan Maulana, Rahma Putri Zahirani, Aisyah Sofia Salsabila, Deisarna Muntas Laila, Sadam Bintang, M. Raffi Faik Putra Padana. Selanjutnya, Selanjutnya, ada pembaruan. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang umumnya ditandai dengan hiperglikemia, seperti gangguan sekresi insulin dan peningkatan resistensi sel terhadap insulin. Diabetes mellitus menjadi salah satu masalah kesehatan dunia di mana angka kejadian, komplikasi, dan mortalitas lebih tinggi pada kelompok lansia daripada kelompok lebih muda. Pengobatan diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia seringkali mengandalkan kombinasi antara terapi medis dan pengobatan tradisional. Pengobatan medis dilakukan tenaga kesehatan terlatih, melibatkan penggunaan obat-obatan yang telah terstandarisasi seperti metformin. Namun, meningkatnya minat terhadap pengobatan alami, banyak peneliti mulai mengeksplorasi potensi terhadap obat sebagai alternatif atau pelengkap dalam terapi diabetes. Kemudian, sembiloto mengandung senyawa aktif seperti androgapolin dan flavonoid. Diduga berkontribusi terhadap penurunan kadar glukosa darah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun sambiloto dapat menurunkan kadar glukosa darah pada hewan percobaan, termasuk mencit, diabetes yang diinduksikan alksan. Dalam sebuah studi, ekstrak etanol dan sambiloto menunjukkan efek signifikan dalam menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang diinduksi diabetes. Penelitian lain juga mengindikasikan bahwa sambiloto dapat memperbaiki kerusakan pada sel-sel pankreas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh ekstrak daun sambiloto terhadap toleransi glukosa dan profil farmakokinetik pada individu sehat. Dengan demikian, kami harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai potensi sambiloto sebagai alternatif pengobatan diabetes. Lanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keamanan ekstrak daun sambiloto pada dosis tertentu. Yang kedua, bagaimana dosis rendah terhadap toleransi glukosa. Dan yang terakhir, bagaimana profil farmakokinetik dari andrograpolin dalam tubuh konsumsi ekstrak daun sambiloto. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk menguji keamanan ekstrak daun sambiloto pada dosis tertentu, untuk melihat pengaruh dosis rendah terhadap toleransi glukosa, dan untuk melihat profil farmakokinetik dari andrografolit dalam tubuh setelah konsumsi ekstrak sambiloto. Kemudian untuk metode penelitian ini menggunakan ukuran sampel 15 subjek per kelompok yang dihitung dengan menggunakan kekuatan 80% dan alfa 0,05 serta efek yang diharapkan berdasarkan data sebelumnya. Total subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah 45 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok, 15 subjek per kelompok untuk menguji efek dari ekstrak daun sambiloto. Pengajuan ethical clearance didapatkan dari Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dengan mengajukan formulir dan proposal penelitian. Untuk subjek uji kriteria inklusinya, yang pertama individu sehat, usia 25-40 tahun, glukosa plasma puasanya antara 70 hingga 100 mg per desiliter, kadar AST, ALT, dan kreatinin serum dalam kisaran normal. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya, yang pertama individu yang memiliki gangguan tes toleransi glukosa, alergi terhadap sambiloto, wanita yang sedang hamil atau menyusui, individu yang mengonsumsi obat-obatan lain atau obat-obatan herbal, dan individu yang berpartisipasi dalam uji coba lain. Kemudian untuk skema kerja evaluasi pengaruh ekstrak daun sambiloto androgarpis paniculata terhadap toleransi glukosa pada profil farmakokinetik pada individu sehat. Yang pertama itu dinilai untuk kelayakannya sebanyak 60 subjek uji, kemudian ada pengecualian sebanyak 15 subjek uji, kemudian diacak atau dirandomisasi sebanyak 45 subjek uji, kemudian pada kelompok pertama itu diberi placebo sebanyak 15 subjek uji, kemudian untuk kelompok kedua itu
daun sambiloto 80 mg per hari, sebanyak 15 subjek uji juga. Kemudian yang ketiga itu daun sambiloto dengan dosis 160 mg per hari, sebanyak 15 subjek uji. Kemudian setelah itu analisis biokimia darah pada awal dan 28 hari setelah pengobatan. Kemudian setelah itu dilakukan uji toleransi glukosa pada hari pertama dan hari ke-28 setelah perlakuan kelompok 1, 2, 3, kehilangan satu subjek pada hari ke-28. Kemudian setelah itu dilakukan studi farmakokinetik pada hari ke-1 setelah pengobatan ekstrak daun sambiloto pada subjek kelompok 2 dan 3. Dan yang terakhir itu dianalisis kepatuhan dan keselamatan, dievaluasi sepanjang periode studi. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Variabel bebas yang kami gunakan adalah ekstrak daun sambiloto. Lalu variabel terikannya profil farmakokinetika Cmax, Tmax, dan T setengah. Lalu ada variabel pengacaunya, yaitu kualitas daun sambiloto, kondisi patologis pasien, kepatuhan pengobatan, usia, dan jenis kelamin. Lalu ada pun kelompok uji yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Yang pertama ada kelompok kontrol, yaitu placebo. Yaitu yang kedua ada kelompok perlakuan 1 dengan perlakuan dosis tunggal ekstrak daun sambiloto 80 mg. Kelompok kedua diperlakukan dengan dosis tunggal ekstrak daun sambiloto 160 mg. Lalu selanjutnya ada uji validasi metode. Kami menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography digunakan untuk menganalisis dan mengukur konsentrasi andrographoloid dalam ekstrak daun sambiloto dan dalam sampel darah. Validasi metode yang digunakan adalah batas deteksi LOD dan batas kuantifikasi atau LOQ. Kemudian ada analisis data. Area di bawah konsentrasi darah dan profil waktu AUC atau mikrogram per jam per mili dihitung dengan menggunakan program Phoenix Winolin, Precision Mountain View CA USA. Dengan metode non-kompartemen, konsentrasi maksimum Cmax mikrogram per mili dan waktu ke Cmax, Tmax, dan jam diperoleh secara langsung dari konsentrasi darah dan profil waktu. Konstanta laju eliminasi diperoleh dari kemiringan regresi log linear dari rentang eliminasi profil waktu konsentrasi darah, waktu paruh, dihitung mengikuti persamaan 0,693 per KE. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 1.17.0. Uji chromograph Smirnov digunakan untuk menentukan distribusi normal data. Data terdistribusi secara normal. Parity t-test dan one-way ANOVA dengan LSD multiple comparison digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan di dalam dan di antara kelompok. Masing-masing nilai P kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Berikut referensi yang kami gunakan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.